Selamat siang, kami dari kelompok 2, dari kita Tiara, Ken Natali dan Muhammad Afal akan mempresentasikan tentang mind mapping materi dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Dimulai dari materi pertama tentang matematika modeling. Di sini kita akan membahas 2 subbab, yaitu Introducing Operation Research dan Activity Based Formulation. Yang pertama ada Introducing Operation Research. Di sini kita belajar tentang apa itu arti operasi research. Jadi operasi research ini merupakan metode analisis pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang berguna dalam manajemen organisasi. Dalam riset operasi, masalah dipecah menjadi komponen dasar dan kemudian diselesaikan dalam langkah-langkah yang ditentukan oleh analisis matematis. Terus yang kedua, mengapa operasi riset ini penting? Karena bidang operasi riset menyediakan pendekatan yang lebih kuat untuk pengambilan keputusan daripada perangkat lunak biasa dan alat analisis data. Terus yang kedua, kita mempelajari tentang activity based formulation. Di sini kita mempelajari tentang output, input, dan activity level. Input ini maksudnya bahan yang dikonsumsi per unit aktivitasnya. Outputnya produk yang dihasilkan per unit aktivitas. Activity levelnya tingkat di mana kita mengoperasikan aktivitasnya. Yang kedua tentang linear programming. Di sini kita mempelajari 2 subbab. Yang pertama ada formulating a linear program dan summary and further tricks. Yang pertama ini tentang proses dalam menyelesaikan permasalahan pada linear program. Di sini kita ada beberapa option untuk langkah-langkahnya. Pilih variabel keputusan, setelah itu pilih tujuan fungsi, tujuan, pilih kendala, dan pilih sign restriction-nya. Di subbab yang kedua ini, program linear adalah masalah optimasi di mana tujuannya adalah untuk memaksimalkan atau minimalkan fungsi tujuan linear. Yang kedua, lebih dari satu set solusi yang layak, yaitu solusi dari satu set pertidaksamaan linear, membentuk daerah layak. Terus yang ketiga, kita mempelajari tentang solving linear program. Di sini kita mempelajari 2 subbab. Di subbab yang pertama ini, kita belajar juga tentang find visible region dan step-stepnya. Di find visible region ini, kita mempelajari menemukan visible region menggunakan metode grafik dengan memplot setiap kendala sebagai persamaan grafis pada bidang grafik. Yang kedua adalah langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah cari daerah yang layak, plot grafik isoprofit. Yang terakhir adalah menemukan solusi optimalnya. Setelah itu, di materi ketiga ini, pada subbab yang kedua, kita mempelajari tentang Fourier-Moiskin elimination, menemukan solusi untuk sistem pertidaksamaan linear. Untuk menggunakan metode itu, ada 5 step, yaitu normalisasikan X1 jika X CX1 atau CX1 di mana C-nya lebih besar daripada 0 muncul pada suatu pertidaksamaan. Terus menghilangkan X1, ulangi proses ini dengan menghilangkan X2 sampai seterusnya. Terus kita menemukan solusi. Setelah itu kita substitusi kembali. Kemudian untuk materi keempat itu simplex metode. Di sini ada 3 subbab, yaitu canonical form, yang kedua ada two phase, yang ketiga ada one phase. Yang untuk materi yang pertama canonical form. Sebelumnya metode simplex itu apa? Metode simplex ini digunakan untuk menyelesaikan persoalan material yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika pada program linear yang mempunyai variabel keputusan. Dimulai dari lebih besar atau sama dengan 2 atau sampai multivariabel. Jadi di sini ada langkah yang pertama untuk canonical form dengan mengubah fungsi tujuan dan kendala dengan menambahkan matriks. Yang kedua, menyusun persamaan dalam bentuk tabel. Yang ketiga, menentukan kolom kunci berdasarkan fungsi tujuan yang memiliki nilai negatif yang tertinggi. Kemudian yang keempat, menentukan baris kunci, yang mana baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai sebaris pada kolom kunci. Kemudian yang kelima, menentukan nilai baris baru kunci dengan membagi dengan angka kunci. Dan yang terakhir, yang F, menentukan nilai baru dari baris selain baris kunci dengan rumus baris lama dikurangi koefisien pada kolom kunci dikali
nilai baru baris kunci. Dan yang terakhir, membuat tabel akhir dengan memeriksa fungsi tujuan yang udah nggak ada nilai negatifnya. Untuk yang 4.2 to paste ini merupakan penyelesaian permasalahan original dengan persamaan baru berdasarkan hasil dari fase yang pertama. Di sini ada langkahnya. Yang pertama menggunakan solusi optimum fase 1 sebagai solusi awal, dan yang kedua melakukan iterasi simplex sehingga mendapat solusi optimal pada Z. Dan untuk subbab yang ketiga, one page ini mencari basic feasible solution awal dengan menolkan artificial variable. Di sini ada langkahnya. Yang pertama mengubah bentuk PL ke dalam bentuk baku. Yang kedua menambahkan variabel artificial. Yang ketiga mencari fungsi objektif untuk meminimumkan jumlah artificial. Kemudian tentukan solusi optimalnya. Dengan asumsi yang pertama, jika solusi minimum sama dengan 0, maka solusinya layak dan berkelanjut ke fase kedua. Namun jika solusi minimumnya tidak sama dengan 0, maka solusi tidak layak dan prosesnya berhenti. Untuk selanjutnya ada materi yang kelima, yaitu linear algebra review. Di sini ada 2 subbab. Yang pertama, sistem linear of equation dan summary. Nah, materi ini tuh mempelajari mengenai skalar, integer, vektor, perkalian vektor dengan skalar, dan menambahkan vektor, perkalian vektor, dan masih banyak lainnya. Jadi solusi dasar dari suatu kendala itu kan AX sama dengan B. Jadi digambarkan dengan matriks A transpose, ditransposkan lagi itu sama dengan matriks A itu sendiri. Dan untuk perkalian dari matriks A dan B yang sudah ditransposkan ini sama dengan matriks B transpose dikali matriks A transpose. Nah, matriks inverse ini dari matriks B itu tuh B inverse. Sehingga untuk B inverse dikali B itu sama dengan matriks identitas. Kemudian untuk sebab yang kedua yang summary, di sini ada pilihan variabel dasar berdasarkan XB menunjukkan vektor variabel dasar. Kemudian yang kedua memisalkan B menyatakan matriks basis yang dibentuk dengan mengambil kolom-kolom A yang bersesuaian dengan variabel-variabel dasar. Kemudian yang C biarkan CB menunjukkan vektor koefisien C dari variabel dasar. Yang keempat, misalkan XN menyatakan vektor dari variabel non-basis. Dan yang kelima, memisahkan N menyatakan kolom-kolom dari A yang bersesuaian dengan variabel-variabel non-basis dalam XN. Nah, yang tertera pada gambar dengan rumusan awal yang XB sama dengan B ini, jika kita sudah mencari dalam bentuk matriks, akan diperoleh matriks XB. Dan untuk matriks XB ini dapat disubstitusikan kepada fungsi tujuan yaitu Z, dan kita dapat berkamus akhir. Selanjutnya kita masuk ke materi 6, yaitu sensitivitas analisis. Nah, jadi analisis sensitivitas ini adalah evaluasi terhadap pengaruh perubahan parameter-parameter yang mempengaruhi solusi dari persamaan linear. Nah, analisis sensitivitas bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis proyek jika ada sesuatu kesalahan atau perubahan dalam dasar-dasar perhitungan. Nah, di dalam analisis sensitivitas ini ada beberapa hal yang dapat kita rubah. Jadi yang pertama itu adalah kita dapat merubah fungsi tujuan. Kita akan merubah variabel non-basis dan juga variabel basis. Nah, variabel non-basis ini yaitu jika XI adalah variabel non-basis ke J, maka hanya koefisien XI saja yang berubah di Z. Itu meningkatkan sebesar delta. Kita harus yakin itu tetap non-positif. Nah, jika variabel basis yaitu adalah jika X adalah variabel dasar ke J, maka semua koefisien Z berubah. Koefisien berubah dengan minus alfa A, di mana A adalah baris ke J dan B inverse N. Koefisien yang dihasilkan harus tetap non-positif. Nah, selanjutnya kita ke changing the right hand side value. Nah, itu adalah disebabkan oleh adanya perubahan pada kapasitas sumber daya yang loss maupun sumber daya yang ketat. Nah, maka harus menentukan besar batas atas dan bawah kapasitas masing-masing sumber daya
dan menentukan prioritas sumber daya yang sebaiknya ditambah atau dikurangi. Nah, selanjutnya itu kita penambahan variabel baru merupakan penambahan kegiatan baru yang menggunakan sumber daya yang sama. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penambahan variabel baru terhadap solusi optimal dapat dilakukan dengan menyelidiki selisih ruas kiri dengan ruas kanan pembatas dua hal yang baru. Jika selisihnya berharga positif, maka penambahan variabel baru tersebut tidak mempengaruhi solusi optimal, dan jika berharga negatif akan mempengaruhi solusi optimal. Yang keempat adalah menambahkan batasan baru. Karena perubahan sifat sumber daya yang semula tidak terbatas menjadi terbatas jumlahnya, penambahan batasan baru akan mempengaruhi solusi optimal apabila sifatnya aktif, dan sebaliknya tidak mempengaruhi solusi optimal jika sifatnya pasif. Berikutnya yaitu yang terakhir ada shadow price. Shadow price ini untuk mengetahui beberapa pengaruh nilai ruas kanan selama masih dalam range terhadap nilai Z dapat ditentukan berdasarkan konsep shadow price. Berdasarkan shadow price tersebut dapat ditentukan prioritas penambahan atau pengurangan sumber daya. Pada kasus maksimasi, prioritas sumber daya yang akan ditambahkan adalah sumber daya yang memiliki pengaruh terhadap Z yang paling besar, dan sumber daya yang diprioritaskan untuk dikurangi adalah sumber daya yang memiliki pengaruh terhadap Z yang kecil. Selanjutnya kita masuk ke materi 7 yaitu duality. Nah, jadi dari sudut pandang teoritis dan praktis, teori dualitas ini merupakan salah satu konsep penting dan menarik dalam pemrograman linear. Nah, ide dasar di balik teori dualitas ini adalah bahwa setiap masalah pemrograman linear mempunyai satu pemrograman linear yang terkait yang disebut dual, yaitu solusi pada masalah pemrograman linear organilnya juga memberikan solusi bagi duanya. Jika suatu solusi masalah pemrograman linear dipecahkan dengan simplex method, maka dasarnya diperoleh solusi untuk dua masalah pemrograman linear. Kita masuk ke pertama yaitu matrix formulation. Jadi matrix formulation ini secara umum untuk masalah maksimasi dengan pertidaksamaan dual diperoleh hanya dengan transport membalik diagonal matriks A, menukar vektor B dan C, mengalihkan pertidaksamaan ke kurang dari sama dengan, mengubah max ke minimal. Berikutnya ada duality and primal. Bentuk primal ini yaitu mencoba memaksimalkan fungsi tujuan, dan sedangkan bentuk dual ini mencoba meminimalkan batas atas dari fungsi tujuan. Nah, jadi primal dan dual ini sama-sama mempunyai fungsi dan pertidaksamaan pembatasan yang berbeda. Jadi jika A itu matriks pembatas, primal itu matriks pembatas, dan dual itu transpos dari matriks pembatas. Nah, selanjutnya konstan ruas kanan itu primal dan vektor biaya itu dual. Vektor biaya itu primal, konstanta ruas kanan itu dual. Fungsi tujuannya itu max Z sama dengan Cx, sedangkan dual itu min Y sama dengan YB. Pertidaksamaan pembatas itu AX kurang dari B, sedangkan dual itu YA lebih dari C. Dan variabel keputusannya primal itu X lebih dari 0 dan Y itu lebih dari 0. Selanjutnya kita masuk ke general LPS. Nah, general LPS dari primal itu kan matriksnya koefisien A, vektornya itu di ruas kanan, dan vektornya harganya C. Pembatas ke I adalah persamaan, pembatas ke I bertipe kurang dari, pembatas ke I bertipe lebih besar. XJ itu tak terbatas tandanya, dan XJ itu lebih besar dari 0. Dan dualnya itu transposnya matriks koefisien. Vektornya biaya, vektornya ruas kanan, variabel dual YI tak dibatasi tanda, variabel dual YI itu lebih dari 0, variabel dual YI kurang dari 0.
Pembatas dual ke J adalah persamaan. Pembatas dual ke J bertipe lebih dari, dan pembatas ke J bertipe kurang dari. Nah, selanjutnya complementary slackness. Teorema complementary slackness adalah di mana primal dan dual berada pada kondisi nilai yang sama. Lalu asumsikan bahwa X adalah solusi optimal untuk primal. Jika X adalah solusi optimal dari dual, maka X dan Y komplementer. Jika Y adalah solusi visible dalam dual dan komplementer dengan X, maka Y optimal dalam dual. Terdapat solusi visible Y dan dual sedemikian rupa sehingga X dan Y saling melengkapi. Dan jika suatu variabel primal XJ0 adalah positif, maka pembatas dual yang bersesuaian memenuhi persamaan pada titik optimalnya, yaitu VJ0 sama dengan 0. Jika suatu pembatas primal adalah strict inequality pada titik optimal, maka variabel dual yang bersesuaian harus 0. Nah, jika suatu variabel dual adalah positif, maka pembatas primal yang bersesuaian memenuhi persamaan pada titik optimalnya. Nah, yang terakhir, jika suatu pembatas dual adalah strict inequality pada titik optimal, maka variabel primal yang bersesuaian harus 0. Selanjutnya ke bab 8. Di sini kita mempelajari tentang other simplex method. Di sini ada 5 subbab. Yang pertama ada 2 simplex method. Di sini dalam metode simplex ganda ini LP dimulai dengan nilai fungsi tujuan optimal yang tidak layak. Iterasi dirancang untuk bergerak menuju kelayakan tanpa melanggar optimalitas. Pada iterasi ketika kelayakan dipulihkan, algoritma berakhir. Setelah itu di subbab yang kedua tentang goal programming. Goal programming adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah optimasi multi tujuan yang menyeimbangkan trade-off dalam tujuan yang saling bertentangan. Ini adalah pendekatan untuk mendapatkan tingkat pencapaian tujuan yang memuaskan sebaik mungkin. Masalah dimulaikan ke dalam model goal programming dengan cara yang mirip dengan model pemrograman linear. Namun model goal programming mengakomodasi tujuan yang banyak dan seringkali bertentangan dalam urutan prioritas tertentu. Setelah itu di sebab yang ketiga ini ada upper bound simplex. Jadi variabel non-basis yang masuk ke basis berada pada batas atasnya, maka nilainya diturunkan. Kalau di sebab lower bound simplex, variabel non-basis yang masuk ke basis berada pada batas bawahnya tuh, maka nilainya dinaikkan. Setelah itu ada di sebab yang terakhir dalam bab 8, 2 simplex with upper bounds. Di sini ketika dictionary duality visible ditemukan, maka all coefficients atau semua coefficients di dalam Z ini adalah non-positif. Jadi kita bisa menggunakan dual simplex method. Setelah itu kita ke bab 9 yang berjudul transportasi problem. Di sini juga ada 5 subbab. Yang pertama ada masalah transportasi seimbang. Jadi balance transportasi problem ini adalah masalah transportasi di mana total ketersediaan di tempat asal sama dengan total kebutuhan di tempat tujuan. Ini merupakan formula dari transportasi seimbangnya. Selanjutnya ke sebab yang kedua, di sini ada initialization. Menemukan solusi layak dasar awal dengan aturan biaya minimum. Dengan langkahnya sebagai berikut. Di sini yang pertama jika tableau hanya memilih satu baris, maka untuk setiap variabel Xij, set Xij sama dengan Bj dan tambahkan Xij ke basis kemudian berhenti. Terus yang kedua, jika tidak, cari variabel Xij dengan biaya terkecil di Cij. Yang ketiga, jika AI lebih kecil sama dengan Bj, lalu atur Xij sama dengan AI. Tambahkan Xij ke basis, hapus baris ke I dan kurangi Bj untuk Bj kurang AI. Langkah yang keempat, jika AI-nya ini lebih besar sama dengan daripada Bj, lalu atur Xij sama dengan Bi. Tambahkan Xij ke basis, hapus kolom Kij, ke J, dan kurangi AI untuk AI kurang Bj. Setelah itu ulangi. Selanjutnya ada solusi dasar yang layak. Masalah dengan M sumber dan N tujuan memiliki M kali X variabel dan kendalanya M plus N.
Keduanya tidak independen, tetapi masing-masing M plus N kurang 1, sehingga menyisaratkan sifat dasar setiap basis mengandung tempat M plus N kurang 1 variabel. Setiap kendala mengandung setidaknya satu variabel dasar, dengan menandai semua variabel sesuai dengan variabel dasar. Tabel akan berisi M plus N kurang 1 sel yang ditandai. Setiap sel yang tidak ditandai memiliki nilai 0. Setiap basis berisi setidaknya satu sel yang ditandai. Setiap kolom berisi setidaknya satu sel yang ditandai. Akibatnya selalu ada basis atau kolom yang tepat satu sel yang ditandai. Selanjutnya ada shadow price. Di sini shadow price sebagai maksimum yang harus dibayar untuk mendapatkan unit tambahan sumber dayanya. Shadow price ini sudah memasukkan biaya variabel yang terlibat dalam penambahan unit sumber daya tambahan. Shadow price didefinisikan sebagai jumlah maksimum yang diizinkan dari biaya yang terlibat dalam penambahan yang belum termasuk dalam kontribusi per unit dari keputusan dasar variabel. Selanjutnya di subbab yang terakhir dari bab 9 adalah voting to a new basis. Di sini pertukaran baris dan atau kolom matriks yang sesuai untuk menempatkan elemen tertentu pada diagonal sebelum operasi lain menjadi basis yang baru. Kemudian untuk bab yang 10, network problem. Di sini yang pertama ada shortest path problem, di mana algoritma Dijkstra ini sebuah algoritma dalam memecahkan permasalahan dalam jarak terpendek untuk sebuah graf berarah, dengan mencari sebuah lintasan terpendek dari vertex A ke vertex Z dalam graf berbobot. Berbobot tersebut itu bisa dibilang bilangan positif, jadi tidak dapat dilalui oleh node yang negatif. Namun jika terjadi demikian, maka penyelesaian akan diberikan kepada infinity atau jumlah tak terbatas, atau dapat disingkat bahwa tujuannya untuk menemukan jarak terpendek dari asal ke tujuan. Kemudian yang kedua ada minimum spanning tree. Di sini gunanya untuk menentukan busur-busur yang menghubungkan node yang ada pada jaringan. Jadi diperoleh panjang busur dari total minimum. Di sini ada dua jenis algoritma yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahannya, yaitu yang prim dan Kruskal. Dengan prosedur yang pertama itu, pilih secara sembarang salah satu node, lalu hubungkan node tersebut dengan node lainnya yang terdekat. Kemudian prosedur yang kedua, tentukan node lain yang sudah belum dihubungkan, yang jaraknya saling dekat dengan node yang sudah dihubungkan pada langkah sebelumnya. Kemudian hubungkan node ini. Kemudian ulangi langkah ini sampai seluruh node terhubungi. Yang ketiga di sini ada maximum flow problem. Maximum flow problem ini model untuk memaksimalkan total jumlahan aliran dari setiap sumber ke tujuan. Jumlahan ini diukur dari salah satu cara yang ekvivalen, yaitu jumlah yang meninggalkan sumber atau jumlah yang memasuki tujuan. Nah, untuk mencari aliran maksimum ini dapat menggunakan algoritma Ford-Fulkerson. Jadi, untuk mencari flow maksimum pada jaringan yang mempunyai satu titik sumber dan satu titik tujuan. Kemudian ada minimum cost flow problem. Di sini merupakan model permasalahan menentukan pola pengangkutan dari tempat awal jaringan ke tempat akhir jaringan yang menggunakan biaya pengangkutan minimal. Jadi tanpa melebihi alat angkut, tetapi memenuhi kebutuhan. Jadi minimum cost flow problem ini masalah penentuan arus distribusi agar biaya yang dikeluarkan minimum. Kemudian di sini juga ada algoritmanya. Setelah itu ada network simplex algorithm. Ini merupakan bentuk khusus dari metode simplex untuk memecahkan masalah aliran jaringan biaya minimum. Yang mana artinya ini tuh mulai dari solusi visible dasar dengan memperbaiki solusi
dengan meningkatkan nilai variabel non-basis. Jika ini tidak memungkinkan, itu pada solusi optimal. Tapi jika memungkinkan untuk beberapa variabel, ini bisa meningkatkan nilainya sebanyak mungkin sampai beberapa variabel lainnya dikurangi menjadi 0 pada titik mana yang menukarkan keduanya variabel dalam basis dan ulangi. Kemudian di situ ada algoritma dari primal dan dual. Selanjutnya, network simplex algorithm with capacities. Di sini untuk memecahkan masalah yang lebih umum dengan kapasitas. Nah, secara khusus, algoritma akan menjadi varian dari metode Upper-bound simplex. Selain tepi dasar, maka perlu melacak tepi jauh. Yang mana ini belum tentu menjadi bagian dari pohon merentangkan sehingga menggunakan jaring putus-putus. Sebagai tambahannya, meningkatkan aliran pada tepi non-dasar, maka akan mempertimbangkan penurunan aliran pada tepi jenuh dengan menggunakan kriteria optimalitas dan langkah pivot. Kemudian di sini ada kriteria optimalnya, itu ketika setiap tepi non-dasar dengan aliran 0 memiliki pengurangan biaya non-positif, dan setiap tepi jenuh memiliki pengurangan biaya non-negatif. Nah, solusinya ini tuh dapat ditingkatkan dengan memasukkan XIJ ke basis dan menambahkan atau mengurangi dengan tepat. Untuk melakukan ini, jadi diperlukan penentuan variabel yang ditinggalkan. Kemudian materi selanjutnya yang bab 11. Di bab 11 ini ada game teori. Nah, game teori ini tuh ada beberapa peraturan di mana setiap pemain ini bermain rasional dengan asumsi memiliki inteligensi yang sama dan tujuan yang sama, yaitu memaksimumkan playoff dengan kriteria maksimum dan minimax. Yang kedua, terdiri dari 2 pemain. Di sini keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kerugian bagi pemain lain. Yang ketiga, tabel yang disusun menunjukkan keuntungan pemain baris dan kerugian pemain kolom. Yang keempat, pemain dikatakan adil jika hasil akhir menghasilkan nilai 0. Tidak ada yang menang atau kalah. Dan yang terakhir, tujuan dari teori ini tuh mengidentifikasi strategi yang paling optimal. Di sini juga ada titik pelana dan titik persekutuan kedua ruas persamaan disebut nilai permainan. Jadi titik keseimbangan permainan ini pilihan strategi untuk kedua pemain sehingga tidak ada pemain yang dapat meningkatkan hasil mereka dengan mengubah strateginya. Kemudian titik pelana ini contoh dari keseimbangan. Kemudian selanjutnya ada pure and mixed strategies. Di sini ada 2. Yang strategis optimal atau murni ini adalah penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan konsep maksimum untuk pemain baris dan minimax untuk pemain kolom. Jadi dalam strategi ini tuh pemain akan menggunakan satu strategi tunggal untuk mendapatkan hasil optimal saddle point yang sama. Kemudian ada strategi campuran atau acak. Ini tuh dilakukan bila strategi murni belum memberi penyelesaian yang optimal. Nah, untuk kesimpulan, conclusion-nya, yang pertama, teori pemain dikembangkan untuk kepentingan pengambilan keputusan dalam situasi atau situasi konflik antara 2 kepentingan sehingga diperoleh penyelesaian yang optimum. Penyelesaian optimum ini dimaksud yaitu terpilihnya alternatif penyelesaian yang memberikan keuntungan maksimum bagi pihak yang menang dan memberikan kerugian minimum bagi pihak yang kalah.
dalam praktek sehari-hari di masyarakat ini tuh teori permainan tidak selalu dapat diterapkan dengan baik. Dan di samping itu, kekompleksan masalah ini seringkali memberikan kesulitan terhadap penerapan teori ini. Selanjutnya di materi ke-12 yaitu integer programming. Nah, di integer programming ini kita masuk ke subbab problem formulation, cutting plans, dan Gomori cuts. Nah, di problem formulation ini terdapat masalah LP standar. Yang pertama itu masalah pokok makan, produk campuran, pencampuran inventaris, penjadwalan, dan penganggaran. Nah, di cutting plans terdapat cutting plans algorithm. Di sini contoh dari cutting plans algoritmnya. Dan selanjutnya di Gomori cuts. Gomori cuts ke atas sana gitu. Pilih salah satu baris kamus dengan konstanta pecahan. Terus lalu memilih ekspresi untuk 2. Lalu memindahkan seluruh bagian ke kiri, hanya meletakkan pecahan di kanan. Kemudian mengatur ulang ekspresi sehingga di sebelah kanan setiap variabel memiliki koefisien pecahan negatif, sedangkan konstanta absolut adalah pecahan positif. Selanjutnya itu branch and bound. Branch and bound ini terdapat an fragmenting solution by branching, yaitu pertimbangkan variabel W2 pada solusi dengan variabel bilangan bulat, sehingga dapat mengasumsikan bahwa W2 tidak mencapai nilai apapun secara ketat antara 1 dan 2 dan membagi wilayah yang layak menjadi 2 bagian, 1 di mana W2 kurang dari 1 dan 1 di mana W2 lebih dari 2. Memecahkan masalah pada masing-masing dari 2 bagian secara independen dan memilih yang lebih baik dari 2 solusi. Selanjutnya, using bound in branching, yaitu cara menemukan batas pada tujuan melalui pemecahan relasi LP dengan beberapa cara. Yang pertama itu metode grafis, kedua algoritma simplex, yang ketiga algoritma tujuan khusus, misalnya Rensel pecahan, TSP itu masalah tugas, lokasi fasilitas, algoritma jaringan. Nah, di ini juga terdapat branch and bound using the simplex algorithm dan branch and bound for knapsack. Selanjutnya di materi ke-13 yaitu dynamic programming. Yang pertama itu langkah-langkah pengembangan algoritma. Nah, karakteristik struktur solusi optimal yang pertama. Yang kedua, definisikan secara rekursif nilai solusi optimal. Yang ketiga, itu hitung nilai solusi optimal secara maju atau mundur. Dan yang keempat itu langkah-langkahnya konstruksi solusi optimal. Ini kita pendekatan program dinamis. Nah, pendekatan program dinamis ini terdapat pendekatan maju dan pendekatan mundur. Dan yang terakhir ada karakteristik dari dynamic programming. Materi ke-14 kita masuk ke analysis of efficiency. Di sini terdapat kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas algoritma adalah ukuran berapa lama suatu algoritma akan selesai jika diberikan input berukuran n. Jika suatu algoritma harus diskalakan, ia harus menghitung hasilnya dalam batas waktu yang terbatas dan praktis, bahkan untuk nilai n yang besar. Mungkin itu saja penjelasan mind map dari kelompok kami dari materi 1 hingga materi ke-13.
terakhir, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.